Prof. Burhan, tadi Mbak Titi menyebutkan memang secara terang-terangan narasi kecurangan itu terus dimainkan mungkin sampai saat ini meskipun belum terbukti. Tapi apakah narasi-narasi negatif itu masih mempan untuk generasi milenial, Gen Z yang mendominasi di pemilihan 2024 mencapai 56% lebih? Prof. Burhan. Ya, kita perlu cek ya seberapa jauh efek isu atau narasi kecurangan ini mempengaruhi secara elektoral, baik terhadap satu atau dua calon maupun mengurangi minat atau intensi pemilih terutama dari generasi muda untuk menggunakan hak suaranya. Karena kalau dari data, Andro, kebetulan saya punya kemewahan melakukan survei opini publik sejak tahun 99 sampai sekarang. Memang anak muda ini tingkat partisipasi elektoralnya lebih rendah dibanding generasi tua. Nah, minimal sampai 2019 trennya seperti itu. Dan kalau misalnya, jadi tanpa atau dengan narasi kecurangan, anak muda intensinya lebih rendah untuk menggunakan hak suaranya. Nah, ini tentu jadi PR buat penyelenggara pemilu, karena bagaimanapun, seperti yang tadi Andrew sampaikan, per hari ini ada bonus demografi, dan pemilih kita di Indonesia itu mengalami proses peremajaan. Jadi kalau misalnya pola yang selama ini kita temukan bahwa anak muda cenderung tidak menggunakan hak pilihnya, maka akan rugi karena dalam 2024 nanti jumlah pemilih anak muda menempati proporsi yang sangat signifikan. Dan jangan lupa, semakin mereka tua, kalau mereka di masa mudanya kurang menggunakan hak pilihnya, tentu punya efek terhadap democratic governance. Karena kualitas demokrasi akan tidak diikuti atau minimal tidak begitu diikuti secara antusias oleh satu proporsi atau kelompok masyarakat yang sangat signifikan seperti anak muda. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan isu kecurangan itu sendiri? Apakah ini membuat mereka menjadi malas untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak? Nanti kita perlu uji. Tetapi yang jelas, Andro, kalau misalnya anak atau generasi zilenial ini tidak menggunakan hak pilihnya, itu ada efek elektoralnya tuh pada satu kelompok tertentu, terutama paslon nomor 2. Jadi dari data minimal 2 survei terakhir saya, pasca pendaftaran Capres-Cawapres ditutup tanggal 25 Oktober 2023, itu Prabowo Gibran mendapatkan dukungan yang besar sekali dari kelompok terutama generasi Z. Dan kalau misalnya kelompok generasi Z ini tidak menggunakan hak pilihnya seproporsional generasi yang lebih tua, tentu yang secara elektoral dirugikan adalah Prabowo Gibran. Nah, lain kalau misalnya ya, yang menggunakan hak pilihnya generasi yang lebih tua, baby boomers atau generasi X, itu yang lebih diuntungkan adalah Mas Ganjar. Jadi bukan hanya efeknya dari sisi partisipasi, tapi secara elektoral punya efek kepada kelompok atau paslon tertentu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, tadi kita kan juga sudah melihat ya, ada acara yang begitu megah sekali dilakukan oleh KPU mengenai deklarasi pemilu damai 2024. Apakah acara yang kita saksikan luar biasa pada hari ini akan benar-benar bisa diresapi oleh masyarakat dengan beragam macam kirapnya dari 7 titik di tanah air, ini akan benar-benar bisa diresapi masyarakat agar mau untuk ikut serta dalam pemilu, kemudian juga bersikap jujur adil begitu Mbak Titi? Ya, kalau kirap itu saya kira tidak terlalu besar ya efeknya kepada masyarakat, karena itu kan bukan sesuatu yang terinternalisasi dalam ya di masyarakat kita. Tetapi saya ingin begini Mbak, kalau soal kampanye damai itu kan sebenarnya adalah aktivitas simbolik yang selalu dari pemilu ke pemilu itu diselenggarakan. Memang tujuannya adalah untuk memberikan ilustrasi dan juga simbol konkret bahwa para pasangan calon, partai politik bisa berdiri bersama dan kemudian bersepaham soal nilai-nilai dan juga prinsip yang membuat pemilu itu berjalan kredibel. Tetapi betul tadi pembuka di awal, yang dibutuhkan adalah keyakinan dan juga kepastian bahwa mereka akan diperlakukan sama. Penyelenggara pemilunya netral, tidak cawe-cawe begitu ya, tidak partisan, profesional, dan juga pemerintah betul-betul dikelola
tanpa kemudian melibatkan diri di dalam kepentingan partisan. Penegakan hukumnya juga efektif. Kalau soal misalnya penggunaan hak pilih, saya tuh tidak terlalu khawatir dengan penggunaan hak pilih di Indonesia, termasuk juga kepada pemilih muda kita yang berusia 17 sampai 40 tahun. Karena kenapa? Karena desain elektoral atau kemudian desain tata kelola pemilu kita itu betul-betul mendekatkan TPS itu dengan pemilih. Hari pemungutan suaranya itu hari libur, apalagi dengan jargon hari kasih suara ya, 14 Februari 2024. TPS-nya itu semua dekat rumah. Para petugasnya itu adalah rata-rata tetangga dan juga orang-orang yang ada di lingkungan kita. Hampir kita tidak temukan kecuali di daerah pedalaman pemilih yang harus berjalan berjam-jam untuk menuju TPS. Dan kemudian suasana TPS itu dibangun sebagai medium keguyupan warga begitu ya, momen berkumpulnya dan anjang sana warga. Nah, di situ memang karakter khas dari pemilu kita. Justru yang menurut saya perlu dikhawatirkan adalah setelah mereka memberikan suara atau setelah pencoblosan, itu rata-rata ya pergi berlibur, pergi ke mall, pergi ke rumah saudara begitu ya, atau dan seterusnya, atau pulang ke rumah. Nah, disitulah penghitungan suara itu mengalami kerawanan. Penghitungan suara kita diawali dengan Pilpres, diikuti DPR, lalu DPD, kemudian DPRD provinsi, dan terakhir DPRD kabupaten kota. Durasinya pasti akan sangat panjang. Petugas bisa jadi kelelahan, saksi juga tidak terlalu berkonsentrasi, pengawas juga mengalami misalnya sama kelelahan begitu. Nah, ruang-ruang itu yang mestinya dijaga begitu. Jadi bukan hanya antusiasme untuk pergi ke TPS, tapi bagaimana mereka juga jadi bagian dan ambil peran ya di dalam mengawal suara mereka. KPU sudah berusaha untuk melibatkan orang-orang muda, mahasiswa untuk menjadi KPPS karena persyaratannya memang 17 tahun minimal. Tetapi sekali lagi menjadi KPPS itu butuh rekomendasi kepala lingkungan, RW ya terutama. Nah, sementara kan lingkungan kita itu masih cukup memandang senioritas ya. Di situ yang menurut saya jadi tantangan tersendiri. Keterlibatan orang muda diharapkan itu bahkan masuk ke dalam penjagaan suara dengan menjadi KPPSK atau kemudian mengawal proses di TPS sampai selesai begitu. Nah, itu yang sebenarnya lebih kita harapkan dari para orang muda yang jumlahnya 56,45% atau setara dengan 113 juta ini, melampaui kehadiran di bilik suara, tapi juga mau mengawal suara untuk memastikan suara tidak dimanipulasi dan dicurangi. Dan itu yang mestinya digerakkan oleh pasangan calon kita, melahirkan keterikatan itu. Kalau soal militansi generasi baby boomer ataupun pemilih senior ya, itu saya akur betul dengan Mas Burhan. Itu bisa kita baca di lingkungan keluarga kita saja. Kalau yang sudah senior gitu ya, itu luar biasa, bahkan dia tidak hanya pergi ke TPS tapi berusaha mempengaruhi keluarga atau lingkungannya untuk punya pilihan politik yang sama dengan dirinya gitu. Baik, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, besok merupakan hari pertama kampanye. Menurut Prof. Burhan, secara strategi apakah langsung ke wilayah yang mungkin selama ini sangat minim dari hasil survei, rendah sekali langsung ke sana, atau bagaimana Prof? Jadi gini Andro ya, sebelum jawab pertanyaan Andro, pertama kita harus akui supaya kita nggak kufur nikmat ya. Indonesia ini negara dengan kompleksitas administrasi elektoral paling luar biasa. Memang kita negara demokrasi ketiga, kalah dibanding India atau Amerika Serikat dari sisi kuantitatif, tetapi secara administratif penyelenggaraan elektoral kita jauh lebih kompleks. Karena di India pemilunya tidak dilakukan secara serentak, kurang lebih 5 minggu. Kemudian di Amerika Serikat juga tidak serentak karena ada midterm election. Di Indonesia itu serentak, pileg, pilpres, luar biasa itu. Dan so far tidak ada kejadian luar biasa, kecuali di 2019 ada sekian ratus penyelenggara pemilu yang meninggal. Tetapi secara umum, dunia mengakui bahwa Indonesia ini mampu menyelenggarakan pemilu paling kompleks dunia dalam satu hari. Nah, masalahnya adalah kualitasnya. Nah, ini jadi PR nih. Karena kalau kita bicara demokrasi, kita bicara juga soal kualitas pemilu yang free and fair. Dan catatan mengenai potensi kecurangan tidak boleh diabaikan. Termasuk adalah politik uang. Politik uang kita itu nomor 3 sedunia, ini studi saya. Indonesia hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Ya. Belum lagi, dan ini menjadi kompleks karena pemilunya serentak, pileg dan pilpres, tapi perhatian publik lebih banyak ke pilpres.
lupa bahwa pejabat publik yang terpilih melalui mekanisme pemilu legislatif tidak kalah penting dibanding pemilihan pilpres. Nah, belum lagi hal-hal lain. Karena sistem kita berhierarkis ya, proses pengambilan dan penghitungan suaranya mulai dari TPS sampai atas, itu potensi kecurangan juga besar. Nah, jadi ini hal-hal yang penting untuk dicatat ya, supaya kualitas pemilu kita juga makin meningkat ke depan. Nah, kemudian pertanyaan Andro tadi, bagaimana dengan pemilu yang pendek, sekitar 75 hari, saat yang sama masih banyak PR. Nah, kalau didatangi langsung Andro, 3 calon mendatangi wilayah-wilayah yang dianggap kurang secara elektoral buat mereka, itu nggak cukup waktunya. Karena sehebat apapun mereka menggelar pertemuan 10-12 kali dalam sehari, itu tidak mampu menyapa pemilih 204 juta. Jadi mau tidak mau media menjadi penting. Baik media seperti TV One maupun media sosial. Karena jangkauannya tidak ada yang bisa mengalahkan seperti media ini. Jadi dan menurut saya ini penting supaya lebih kreatif dan mampu menyapa pemilih dengan satu tawaran programatik. Menurut saya KPU tidak boleh membatasi debat secara formal. Jadi debat-debat capres, cawapres juga harus digelar oleh media, oleh civil society, oleh kampus-kampus, sehingga publik bisa mendengar aspirasi mereka, aspirasi para calon tadi, ya, tidak sekedar disuguhi oleh gimmick dan drama. Saya kira itu yang akan meningkatkan kualitas pemilu kita, bukan hanya di tingkat pilpres, tapi juga pileg, dan kita berharap betul 2024 menjadi proses yang bisa ya menjembatani ya proses kebenaran nasional buat Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Buhan. Terima kasih juga Mbak Titi sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.